Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Wulandari, NIM 220405500015 dari jurusan Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ artikulasi dan organ bicara, di mana organ artikulasi dapat kita lihat pada contoh gambar tersebut. Gambar tersebut adalah contoh organ artikulasi, di mana pada organ artikulasi tersebut terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya ada rongga mulut, langit lembut, anak tokak, belakang lidah, rongga tokak, akar lidah, epiglotis, pita suara, dan tengkorak. Dan dapat kita lihat juga ada rongga hidung, langit keras, depan lidah, gigi atas, bibir atas, ujung lidah, bibir bawah, gigi bawah, dagu atau rahang, gusi, dan tengah lidah. Nah, selanjutnya ada contoh gambar organ bicara. Dapat kita lihat pada gambar tersebut terdiri dari beberapa bagian, di mana diantaranya ada faring, laring, bronchiolus, alveolus, rongga hidung, rongga mulut, trakea, paru-paru, bronkus, dan diafragma. Nah, selanjutnya mekanisme bicara, di mana mekanisme bicara adalah proses kompleks yang melibatkan koordinasi antara berbagai organ dan komponen dalam manusia untuk menghasilkan suara dan bicara. Penjelasan beberapa penjelasan mekanisme bicara, di mana antaranya yaitu pertama ada pernapasan, di mana pernapasan adalah proses bicara dimulai dengan ketika seseorang bernapas, udara masuk ke paru-paru, lalu kemudian paru-paru berperan dalam menghasilkan aliran udara yang akan digunakan untuk menghasilkan suara. Selanjutnya ada fonasi. Fonasi ini adalah langkah berikutnya dalam mekanisme bicara. Fonasi terjadi di dalam laring atau tenggorokan. Di sini dua lipatan elastis yang disebut pita suara berada. Fonasi terjadi di dalam laring atau tenggorokan. Di sini dua lipatan elastis yang disebut pita suara berada. Ketika aliran udara dari paru-paru melewati pita suara yang bergetar, suara dasar atau suara dasar yang dihasilkan. Frekuensi atau tinggi rendahnya suara ini dapat diubah dengan mengatur ketegangan pada pita suara. Selanjutnya ada resonansi, di mana suara dasar yang dihasilkan oleh pita suara kemudian dikirim melalui saluran vokal ke mulut dan rongga nasal atau hidung. Rongga ini bertindak sebagai resonator yang mengaruhi karakteristik suara. Perubahan dalam bentuk dan volume rongga ini membentuk suara menjadi berbagai bunyi yang berbeda. Artikulasi melibatkan penggunaan lidah, gigi, bibir, dan rongga mulut untuk mengubah suara yang dihasilkan menjadi bunyi-bunyi konsonan dan vokal yang berbeda. Gerakan presesi dari organ-organ ini menciptakan berbagai bunyi bahasa. Selanjutnya ada intonasi dan ritme. Selain bunyi-bunyi individu, intonasi atau melodi suara dan ritme juga penting dalam mekanisme bicara, dan ini mencakup variasi dalam nada suara, tekanan udara, dan durasi kata-kata dan kalimat. Ini dapat membantu dalam menyampaikan nuansa dan makna yang berbeda. Selanjutnya ada koordinasi otak, di mana semua langkah dalam mekanisme bicara dikendalikan oleh otak. Otak mengirim sinyal kepada otot-otot yang mengontrol pernapasan.
pita suara dan organ-organ bicara lainnya untuk melakukan gerakan dan penyesuaian yang diperlukan. Dan selanjutnya ada feedback dan koreksi. Saat berbicara kita terus-menerus menerima umpan balik auditif dan suara yang kita hasilkan. Dan ini memungkinkan kita memonitor dan memperbaiki pengucapan kita secara real time. Mekanisme bicara ini memerlukan koordinasi yang sangat kompleks antara otot-otot, organ-organ, dan otak. Hal ini memerlukan latihan yang mengembangkan keterampilan berbicara yang baik dan efektif. Itulah tadi penjelasan tentang organ artikulasi dan organ bicara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.